Perkenalkan saya Dewantara, calon guru penggerak angkatan 4, guru SMA Muhammadiyah Kota Tarakan. Di sini saya memilih untuk menanggapi kasus yang ketiga dan saya akan melakukan wawancara kepada rekan sejawat saya di sekolah, yaitu Bapak Firmansyah, Sarjana Pendidikan, untuk menanggapi kasus yang ketiga ini dalam mengambil keputusan apabila menanggapi kasus seperti kasus nomor 3 ini. Berikut wawancara saya dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dewanta. Ya Pak, gimana kabarnya Pak? Ya, alhamdulillah pagi ini saya sehat. Bagaimana dengan kabar Bapak? Alhamdulillah sehat juga Pak. Jadi sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak telah meluangkan waktunya untuk menanggapi kasus nomor 3 yang telah saya berikan kepada Bapak. Ya, baik Pak. Terima kasih kembali atas pertemuan untuk kita bisa berdiskusi pagi ini, yaitu membahas kasus 3 di mana kepala sekolah meminta guru-guru meningkatkan nilai tambahan 10 poin. Hal ini dapat saya kritis sebagai guru karena ini menyangkut integritas saya sebagai guru dan sekolah kita sendiri. Ya, baik Pak. Jadi di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak selaku guru. Jadi Bapak sudah baca ya kasus yang sudah saya berikan ya Pak ya. Saya ingin menanyakan nih Pak, keputusan seperti apa sih yang Bapak ambil jika Bapak menangani kasus seperti ini? Ya, Bapak saya sudah membaca kasus yang sudah Bapak berikan. Tanggapan saya adalah menolak meningkatkan nilai murid-murid sebesar 10 poin secara instan. Karena menurut saya, penilaian hasil belajar siswa dilakukan berdasarkan hasil asesmen belajar mengajar berlangsung. Jadi dari awal belajar mengajar berlangsung itulah asesmen yang saya lakukan. Baik Pak, terima kasih Pak atas pendapatnya. Nah, itu pendapat keputusan dari Bapak. Yang ingin saya tanyakan lagi nih Pak, ini kan Bapak menolak ya untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh kepala sekolah, yaitu menaikkan nilai murid sebesar 10 poin. Nah, jadi kalau seandainya Pak, kepala sekolah itu menanyakan kepada Bapak, alasan Bapak menolak itu dan apa saran dari Bapak menaikkan nilai murid agar nanti dia bisa masuk ke perguruan tinggi negeri Pak? Wah, menurut saya ada cara lain meningkatkan nilai murid. Nah, saran dari saya tanpa mengurangi integritas dari sekolah kita, yaitu dengan melakukan kelas tambahan secara intens kepada murid-murid. Kemudian dilakukan remedial agar dapat mendongkrak nilai murid-murid kita. Oh, baik begitu Pak ya saran dari Bapak. Jadi Bapak tetap menolak ya untuk meningkatkan nilai murid sebanyak 10 poin secara instan gitu ya Pak ya. Jadi Bapak punya cara sendiri agar di kelas 10 itu nilai siswa, nilai murid-murid kita itu bisa meningkat dengan cara membuat kelas tambahan gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak. Saya masih penasaran nih Pak dengan keputusan yang Bapak buat. Kenapa kok Bapak sangat menolak untuk menaikkan nilai murid gitu? Karena kalau menurut saya Pak, sebagai guru dengan rasa kemanusiaan, rasa peduli kita, rasa kasih sayang kita kepada murid-murid, maka tidak salah menurut saya jika menaikkan nilai murid ya mungkin demi masa depan mereka yang nantinya mereka akan diterima di perguruan tinggi negeri. Yang baik kan juga nama sekolah kita gitu. Ya, saya tetap menolak karena saya mengambil keputusan ini berlandaskan prinsip berbasis peraturan, yaitu dengan mengikuti prinsip peraturan yang ditetapkan. Oh begitu ya Pak ya. Berarti Bapak beranggapan bahwa apabila Bapak melakukannya, Bapak melanggar peraturan, gitu ya Pak ya? Oh iya, benar sekali Pak. Baik ya Pak ya. Keputusan yang Bapak ambil itu kan pribadi ya, pribadi masing-masing dari Bapak. Tapi kalau menurut saya Pak,
untuk memutuskan sesuatu itu, kita juga harus memikirkan masa depan murid kita. Saya lebih berlandaskan pada prinsip berpikir berbasis peduli seperti itu, Pak. Karena kepedulian terhadap murid itu menurut saya akan berdampak kepada kita semua. Selaku guru, selaku kepala sekolah, kredibilitas sekolah kita, kepercayaan masyarakat kepada kita lihat sekarang, Pak. Itu kalau menurut saya, jadi sekolah kita itu sudah dipercaya oleh masyarakat. Jadi kita sekarang ini berada di dalam situasi ya menurut kepala sekolah ingin menaikkan nilai murid itu, khusus di kasus 3 saya menyetujui dengan keputusan meningkatkan nilai murid sesuai yang dikatakan oleh kepala sekolah, gitu, Pak. Memang di sini saya mengalami dilema, yaitu dilema etika. Ketika kita menghadapi situasi dilema etika, akan ada nilai-nilai kebajikan yang memang bertentangan dengan kasih sayang, keadilan, kebenaran dan tanggung jawab, toleransi dan penghargaan kita, gitu kan, Pak ya. Jadi dilema yang saya hadapi ini akan membawa jangka panjang sebenarnya, Pak, untuk murid-murid kita. Kadang kita juga perlu loh, Pak, memilih antara kelihatan terbaik untuk saat ini dan kadang kita harus terbaik juga untuk masa depan. Tapi saya melakukan ini jujur agar nilai-nilai murid kita mencukupi untuk mendukung mereka masuk ke perguruan tinggi melalui jalur yang kita kenal SNPTN atau jalur nilai rapot, gitu, Pak. Dan juga demi membantu masa depan mereka, nama baik sekolah kita sebagaimana yang kita mendapat kepercayaan dari masyarakat, dan kepercayaan mereka itu mudah-mudahan nanti meningkat, gitu, Pak. Dan bisa juga menurut saya yang murid-murid akan bertambah lebih banyak lagi. Ya, tapi walaupun keputusan kita berbeda, gitu ya, Pak ya. Ya, saya tetap menghargai keputusan yang diambil oleh Pak Firman. Begitu juga dengan saya. Jadi ya saya berterima kasih kepada Pak Firman atas waktu untuk menanggapi ini, Pak. Dan semoga kedepannya kita punya jalan keluar yang sama. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan atau meningkatkan nilai-nilai murid kita? Bagaimana cara kita untuk mendongkrak nilai murid kita agar mereka nantinya bisa masuk perguruan tinggi negeri? Sekali lagi Pak Firman, saya ucapkan terima kasih atas waktunya, Pak. Ya Pak, terima kasih kembali atas diskusi ini. Senang sekali, Pak, bisa berdiskusi dengan Bapak. Terima kasih, Pak Firman. Ya, sama-sama. Demikianlah wawancara saya bersama rekan sejawat saya, Bapak Firmansyah SPD, yang telah menanggapi kasus 3 ini. Rekaman audio ini akan saya unggah untuk dokumentasi tugas saya sebagai calon guru penggerak. Terima kasih.